Pernah kebayang nggak kalau kita itu dapat uang 45 miliar won? Uang itu untuk apa? Tapi sebelum kita mendapatkan uang itu, kita harus bisa memenangkan sebuah permainan yang mengerikan. Nah, di video kali ini kita akan membahas alur cerita film series Squid Game season yang ketiga. Dalam season terakhir ini, para peserta Squid Game harus menjalani permainan maut yang lebih berbahaya, terutama untuk tokoh utama dalam series ini, yaitu Song Gi-hun. Karena di season sebelumnya ia telah kehilangan teman dekatnya akibat pengkhianatan. Yuk tonton video alur ceritanya sampai selesai. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita kembali diperlihatkan momen saat pasukan staf Squid Game berhasil menghentikan kelompok pemberontak pimpinan Gi-hun. Pasca pertempuran berakhir, seorang staf bernomor 11 menembak seorang peserta yang bernama Kyung-suk. Lantas sebelum Kyung-suk hilang kesadaran, si nomor 11 diam-diam memerintahkan Kyung-suk untuk menutup mata jika ia ingin bisa selamat. Momen ini pun membuktikan si nomor 11 berusaha menolong Kyung-suk secara rahasia. Di sisi lain, Junho sedang mencari anggota timnya yang bertugas sebagai operator drone. Dugaan sementara, operator drone menghilang akibat mabuk dan terjatuh di laut. Kapten Park lalu mendesak Junho untuk melanjutkan misi pencarian pulau rahasia Squid Game, mengingat Junho harus menemukan pulau tersebut dalam hitungan hari. Sementara itu, staf Squid Game membawa sebuah peti jenazah ke asrama pemain. Mengejutkannya, peti tersebut berisi Gi-hun, sehingga ia pun dikira sudah meninggal. Lantas saat diperiksa, Gi-hun ternyata masih hidup dan hanya jatuh pingsan. Saat sudah kembali sadar, Gi-hun baru mengetahui ada banyak anggota tim Gi-hun yang telah tewas akibat dieksekusi oleh para staf. Tak lama berselang, staf datang untuk mengumumkan status pemain. Jadi akibat aksi pemberontakan tim Gi-hun, ada 35 pemain yang tiada, sedangkan 60 pemain lainnya masih hidup. Kini, hadiah uang setiap pemain mencapai 660 juta won. Usai pengumuman, Gi-hun memprotes keras staf karena diskriminasi ini. Gi-hun merasa sangat bersalah atas kematian teman-teman seperjuangannya. Setelah memastikan situasi sudah terkendali, frontman menghubungi Kapten Park. Ternyata selama ini Park diam-diam menjadi anak buah frontman. Di akhir komunikasi, frontman memerintahkan Park untuk membunuh tim Junho jika mereka semakin mendekati lokasi pulau rahasia Squid Game. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Gi-hun dipukul agar ia tidak bisa lagi memberontak. Tak lama kemudian, staf mengadakan pemungutan suara agar pemain bisa memilih melanjutkan permainan atau tidak. Hasilnya, mayoritas pemain memilih lanjut, membuktikan kematian banyak peserta tidak terlalu berpengaruh. Selesai pemilihan, tim O yang sejak awal selalu memilih lanjut mengomentari aksi Gi-hun sebagai pimpinan pemberontak. Mereka menuding Gi-hun sengaja mengorbankan nyawa banyak pemain untuk meningkatkan hadiah uang. Padahal Gi-hun melakukan pemberontakan demi mengakhiri kejahatan Squid Game sehingga para pemain bisa keluar hidup-hidup. Setelah itu, tim X yang selama ini mendukung Gi-hun meminta maaf karena tidak bisa membantu misi pemberontakan. Mendengar pengakuan tim X, Gi-hun menyimpulkan pemberontakan berakhir gagal karena Dae-ho meninggalkan tugasnya untuk membawakan amunisi bagi Gi-hun. Kini Gi-hun pun menjadi benci kepada Dae-ho. Di sisi lain, staf bernomor 11 dan rekannya membawa Kyung-suk ke fasilitas khusus yang digunakan untuk mengambil organ pemain untuk dijual. Atas dasar kepercayaan, semua staf di lokasi membuka topeng masing-masing. Dari sinilah kita baru mengetahui staf bernomor 11 adalah Noel yang mengenal Kyung-suk dan putrinya. Selesai mengobrol, para staf bersiap mengambil organ Kyung-suk. Demi melindungi Kyung-suk, Noel melakukan serangan kejutan yang menewaskan semua staf di lokasi. Selang beberapa detik, Noel mendapati ada satu staf yang masih hidup. Staf tersebut akhirnya mau berjuang memulihkan kondisi Kyung-suk, karena jika Kyung-suk mati, staf itu akan dibunuh oleh Noel. Pada malam harinya, Junho dan Choi membicarakan soal operator drone yang tiba-tiba menghilang. Setelah mengingat kejadian, Choi curiga Kapten Park bertanggung jawab atas insiden menghilangnya operator. Namun Junho tak percaya
percaya dengan dugaan Choi. Alasannya, Park pernah menyelamatkan Junho saat ia hanyut di laut akibat tertembak. Keesokan harinya, tim Junho dan Park melanjutkan misi pencarian Pulau Squid Game dengan membawa operator drone yang baru. Lantas sebelum mereka berangkat, Choi menghubungi Junho untuk memberitahu bahwa ia tidak ikut dalam misi. Ternyata, Choi ingin menyelidiki kebenaran insiden menghilangnya operator. Choi meminta Junho untuk mewaspadai Park. Beberapa waktu kemudian, para peserta Squid Game dibawa ke arena permainan. Di tengah perjalanan, mereka melihat banyak mayat anggota Gi-hun yang digantung sebagai peringatan agar peserta tidak berani memberontak lagi. Sesampainya di tujuan, para peserta diperintahkan mengambil bola undian yang terdiri dari warna biru dan merah. Usai pengambilan bola, staf menjelaskan permainan yang akan dilaksanakan. Jadi, permainan ini bernama petak umpet dan dibagi menjadi dua tim yang masing-masing mengenakan rompi biru dan merah. Aturannya, tim biru harus bersembunyi dari tim merah selama 30 menit. Tim biru juga dibekali kunci untuk membuka pintu agar mereka bisa melarikan diri. Di sisi lain, tim merah harus membunuh tim biru dengan pisau yang sudah diberikan. Anggota tim merah pun akan tersingkir dari permainan jika gagal membunuh target. Lebih jauh lagi, tim biru dan tim merah diizinkan bertukar peran dengan menukar rompi dan barang mereka. Memasuki waktu persiapan, Gi-hun yang tergabung dalam tim merah terus menatap Dae-ho yang tergabung dalam tim biru. Merasa dirinya akan dibunuh oleh Gi-hun, Dae-ho akhirnya mendatangi Gi-hun. Dae-ho lalu berusaha meyakinkan Gi-hun agar mau memaafkan kesalahannya. Namun sikap Gi-hun tampak tidak berubah sehingga Dae-ho harus siap menghadapi serangan Gi-hun pada permainan nanti. Setelah itu, tim biru terlebih dahulu dibawa ke area permainan petak umpet. Mereka akhirnya bergegas mencari pintu keluar selagi tim merah belum datang. Sementara itu, Kyung-suk akhirnya bisa siuman berkat pertolongan staf yang diancam oleh Noel. Ternyata staf bisa memulihkan Kyung-suk melalui proses infusi darah yang didonorkan oleh Noel. Nah, meskipun staf sudah menyelamatkan Kyung-suk, pada akhirnya Noel tetap membunuh target agar tidak menjadi ancaman. Di waktu bersamaan, permainan petak umpet akhirnya dimulai. Ternyata arena permainan dirancang seperti labirin yang dilengkapi beberapa ruang persembunyian. Karena desain arena inilah, pemain tim merah kesulitan memburu pemain tim biru karena mereka berusaha kabur dengan memanfaatkan jalur rumit arena dan persembunyian. Apapun yang terjadi, seseorang pemain tim merah bisa lolos dari permainan dengan syarat ia membunuh seorang pemain dari tim biru. Setelah itu, Hyunju bekerja sama dengan Junhae dan Jang Geum-ja. Saat berusaha melarikan diri, mereka baru mengetahui ada 3 bentuk lubang kunci berbeda pada pintu ruangan. Beruntung, Hyunju, Junhee, dan Geum-ja memiliki ketiga tipe kunci, sehingga mereka pun bisa membuka setiap pintu yang ditemukan. Junhee dan Geum-ja akhirnya sepakat menitipkan kunci masing-masing pada Hyunju karena Hyunju adalah orang yang paling tangguh di antara mereka. Di sisi lain, Gi-hun sedang fokus memburu Dae-ho. Lantas saat berhasil menangkap target, Gi-hun baru menyadari ia sudah salah orang. Akhirnya ia pun melepaskannya. Usai melepaskan pemain tersebut, perburuan untuk membunuh Dae-ho. Sementara itu, Myung-gi berhasil memocokkan seseorang pemain tim biru di ruang persembunyian. Namun target berusaha kabur. Ia dihentikan oleh Nam-gyu, pemain tim merah yang menjadi teman Thanos. Myung-gi bisa lolos karena pemain tim merah hanya akan mendapatkan setengah poin jika membunuh bersama pemain lainnya. Setelah itu ada seorang pemain tim merah bernama Minsu yang terkenal lemah dan penakut. Percaya dengan pengakuan Nam-gyu, Minsu akhirnya mengonsumsi narkoba peninggalan Thanos agar ia bisa menjadi kuat dan percaya diri. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya tim Hyunju diburu oleh seorang pemain tim merah. Demi melindungi timnya, Hyunju bertarung melawan pemain tersebut. Hyunju akhirnya terpaksa membunuh target agar berhenti menyerang timnya. Momen ini pun kembali mengingatkan Hyunju adalah seorang yang kuat karena ia pernah menjadi sersan pasukan khusus. Tak lama berselang, Hyunju mendapati kaki Junhae terkilir saat berusaha kabur dari pemain tadi. Hyunju dan Geum-ja akhirnya membawa Junhae ke ruang persembunyian demi memperkecil resiko diserang. Di sisi lain, Myung-gi dan Nam-gyu kembali menghabisi seseorang pemain dari tim biru bersama-sama. Dengan demikian, mereka berdua memenuhi syarat lolos dan tinggal menunggu permainan berakhir. Setelah itu, Myung-gi berniat menepati janjinya agar menemui Junhae. Myung-gi lalu mengancam agar membunuh Nam-gyu jika ia berani mengganggu Junhae. Nam-gyu lalu
mengajak Myunggi untuk membunuh lebih banyak pemain tim biru demi memperbesar hadiah uang. Di waktu bersamaan, Daeho berjuang menghadapi pemain tim merah yang berusaha membunuhnya. Daeho akhirnya berhasil menghentikan pelaku dengan membuatnya terjatuh dari tangga. Daeho lalu mengambil alih pisau pelaku untuk alat pertahanan diri. Setelah itu, tim Hyunju memasuki ruangan persembunyian. Hyunju lalu menduga pergelangan kaki Junhee retak sehingga Junhee pun disarankan untuk tidak berjalan untuk sementara waktu. Kini Hyunju dan Gemja sepakat mendampingi Junhee di lokasi sampai permainan berakhir. Di sisi lain, Yongsik, anak Gemja yang bergabung dalam tim merah, tidak sanggup membunuh saat menemukan pemain tim biru. Akhirnya Yongsik diserang balik oleh pemain tersebut hingga ia pun terpojok. Yongsik akhirnya berhasil selamat setelah pelaku dibunuh oleh pemain tim merah lainnya. Di waktu bersamaan, seorang pemain tim biru yaitu si dukun laut ini berusaha kabur dari serangan Myunggi dan Namgyu yang menewaskan beberapa pemain dari tim biru. Dalam prosesnya, dukun laut ini sempat melihat Daeho melarikan diri dari dalam kondisi mengalami pendarahan di bagian kakinya. Setelah itu, Gi-hun memojokkan si dukun itu dan berniat membunuhnya. Rupanya Gi-hun ingin balas dendam karena sebelumnya dukun ini mengecam dampak aksi pemberontakan Gi-hun. Pada akhirnya Gi-hun membiarkan dukun itu hidup karena ia memberikan petunjuk untuk menemukan Daeho. Selang beberapa menit, Gemja berhasil membantu Junhee melahirkan seorang bayi perempuan. Di tengah momen mengharukan ini, ada seorang pemain tim merah yang berhasil menemukan ruang persembunyian tim Hyunju. Akibatnya, Hyunju harus kembali bertarung demi melindungi Junhee dan Gemja. Meski tertusuk di bagian kaki, Hyunju akhirnya berhasil membunuh lawan. Melihat kejadian itu, pemain tim merah batal mengincar Hyunju karena ia takut kepada Hyunju. Sesaat setelahnya, Hyunju tak sengaja menemukan pintu keluar. Mereka memiliki ketiga tipe kunci. Hyunju bisa membuka pintu yang selama ini dicari oleh semua pemain. Tak ingin meninggalkan Junhee dan Gemja, Hyunju akhirnya kembali dan mengajak mereka kabur ke pintu keluar. Namun sebelum berangkat, Hyunju dibunuh oleh tim merah yang ternyata seorang pemain tim merah yang ternyata adalah Myunggi. Junhee dan Gemja pun merasa sangat sedih karena selama ini Hyunju sudah sangat baik pada mereka. Myunggi akhirnya terpaksa pergi agar Namgyu tidak mengetahui keberadaan Junhee. Sementara itu, Minsu membunuh si dukun itu akibat pengaruh obat. Ternyata aksi ini terjadi karena Minsu sedang berhalusinasi bahwa dukun laut itu adalah Namgyu yang sebelumnya membunuh pemain yang menjadi teman baik Minsu. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Gi-hun berhasil menemukan Daeho. Mereka lalu saling menyalahkan atas kegagalan pemberontakan hingga akhirnya terjadi pertarungan sengit. Dalam situasi ini, Daeho mengaku ia sebenarnya bukan marinir dan ternyata Daeho tergabung dalam tim Gi-hun agar ia bisa mendapatkan perlindungan. Di puncak duel, Gi-hun berhasil membunuh Daeho. Terpengaruh oleh perkataan terakhir Daeho, Gi-hun kini merasa bersalah atas pemberontakan yang ia dalangi. Beralih ke Junhee, ia dan Gemja harus menghadapi Yongsik demi bisa lolos. Yongsik berusaha membunuh Junhee yang masih dalam kondisi lemah. Adapun Yongsik yang menolak membunuh Gemja karena perempuan tersebut adalah ibunya sendiri. Gemja akhirnya terpaksa menikam Yongsik sehingga ia pun gagal membunuh Junhee dan menderita luka serius. Tengah kesedihan Gemja, staf datang mengeksekusi Yongsik karena ia telah gagal membunuh target saat batas waktu permainan sudah habis. Tak lama setelahnya, para staf sibuk mengeksekusi setiap pemain tim merah yang gagal membunuh target. Di tengah situasi ini, ada sekelompok orang asing yang menyamar sebagai staf. Mereka pun sangat menikmati aksi membunuh karena mendapatkan pengalaman hiburan yang berbeda. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya semua pemain yang lolos kembali ke asrama. Momen ini lalu memperlihatkan Junhee dan Gemja kembali sambil membawa bayi Junhee yang masih hidup. Di sisi lain, Noel kini membuat Kyung-suk menyamar sebagai staf bernomor 16. Nah, sebenarnya staf bernomor 16 adalah orang yang berhasil memulihkan kondisi Kyung-suk sebelum akhirnya ia dibunuh oleh Noel. Kembali ke asrama, Gemja menemani Junhee yang sedang beristirahat bersama dengan sang bayi. Di saat bersamaan, Myunggi yang menjadi ayah bayi Junhee tak mau mendekatinya. Kemungkinan karena ia merasa tak pantas menjadi ayah dari sang bayi. Tak lama kemudian, staf datang untuk mengumumkan hasil permainan petak umpet. Ternyata ada 35 pemain yang tewas.
sedangkan yang lolos berjumlah 25. Kini hadiah uang setiap pemain mencapai 1,7 miliar won. Usai menyimak hasil permainan, frontman berbicara dengan para VIP. Ternyata sekelompok orang asing yang menyamar sebagai staff adalah para VIP tersebut. Frontman lalu meyakini sekarang pemain tak segan lagi membunuh sesamanya. Alasannya jumlah uang yang akan diterima semakin meningkat setiap ada pemain yang mati. Setelah itu tangan kanan frontman yang kita sebut saja dengan nama Hisun sibuk dengan tugasnya sebagai pengawas. Tanpa sepengetahuan frontman, Hisun menangani kasus kematian para staf di fasilitas pengambilan organ pemain yang selama ini disebut sebagai ruang operasi. Beralih ke Junho, ia mengangkat telepon Choi tanpa sepengetahuan dari Kapten Park. Choi lalu melaporkan warga di sekitar tempat tinggal Kapten Park tidak mengetahui banyak tentang sang kapten. Curiga dengan hal ini, Choi siap mencari bukti untuk membuktikan bahwa Kapten Park adalah orang jahat. Seiring berjalannya waktu, pemain kembali diwajibkan memilih apakah mau lanjut atau berhenti dari permainan. Di tengah pemungutan suara, Gemja berusaha mempengaruhi para pemain agar mau berhenti demi keselamatan Junhee dan bayinya. Meski Gemja berjanji akan memberi hadiah uangnya, namun para pemain respon menandakan mereka masih ingin lanjut. Dan benar saja hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa mayoritas pemain memilih lanjut. Setelah itu Gemja kembali menunjukkan kepeduliannya pada Junhee dan bayinya. Gemja lalu meminta Junhee untuk fokus memikirkan dirinya sendiri dan sang bayi daripada merasa bersalah atas kematian Hunju dan Yongsik. Beralih ke Noel. Ia menuding Hisun yang sedang sendirian. Noel lalu menuntut Hisun untuk diam-diam membantunya kabur dari pulau Squid Game dengan cara memberinya kapal. Di sisi lain, Junho berhasil menemukan pantai yang menjadi tempat ia ditembak oleh frontman. Junho akhirnya meyakini ia sudah mendekati lokasi pulau resa Squid Game. Kembali ke asrama, Gemja memanfaatkan jam tidur untuk pembicaraan dengan Ki-hun. Setelah semua yang ia alami, Gemja kini mengibaratkan permainan Squid Game seperti neraka yang bisa membunuh siapa saja. Nah, meski pemberontakan berakhir gagal dan menewaskan banyak pemain, Gemja masih percaya bahwa Ki-hun adalah pahlawan yang akan menolong para pemain. Atas dasar itu, Gemja memohon Ki-hun untuk melindungi Junhee dan bayinya. Namun, Ki-hun menolak karena ia merasa dirinya tak sebaik yang dipikirkan oleh Gemja. Sementara itu, Choi berhasil menemukan rumah rahasia Park yang sedang kosong. Di tengah pemeriksaan, Choi menemukan foto Park bersama perekrut pemain Squid Game. Tak lama berselang, Choi terpaksa menembak mati anjing penjaga peliharaan Park karena hewan tersebut terus menyerangnya. Saat melanjutkan pemeriksaan, Choi menemukan kostum dan topeng staf Squid Game yang disembunyikan di dalam rumah anjing. Choi akhirnya batal menyelidiki penemuannya karena tiba-tiba polisi mendatanginya. Keesokan harinya, staf datang ke asrama untuk mengamankan jasad Gemja yang tewas bunuh diri. Junhee pun sangat terpukul atas kejadian ini, mengingat ia dekat dengan Gemja. Di sisi lain, Ki-hun merasa bersalah karena ia tak memenuhi permohonan Gemja. Sementara itu, Hisun masih terus menyelidiki kasus kematian staf di ruang operasi. Berkat laporan terbaru, Hisun bisa menyimpulkan bahwa Noel membunuh para staf di lokasi kejadian. Hisun yang mencurigai siapa sebenarnya yang sedang menjadi staf bernomor 16 mengingat orang yang asli telah dibunuh oleh Noel. Beberapa jam kemudian, seluruh pemain bergerak menuju arena permainan. Di sini, Junhee terlihat berjalan dengan tertatih-tatih sambil menggendong bayinya. Terpengaruh oleh kematian Gemja, Ki-hun akhirnya mau melindungi Junhee dan sang bayi. Saat pemain sudah tiba di lokasi permainan, mereka mendapatkan informasi soal permainan. Jadi, kali ini pemain harus menyeberangi jembatan sambil melompati tali besar yang berputar cepat. Adapun permainan ini memiliki batas waktu 20 menit dan pemain bebas menentukan kapan mereka akan menyerang. Setelah itu, Ki-hun mendapati pergelangan kaki Junhee mengalami pembengkakan. Di sisi lain, bayi Junhee dinyatakan sebagai pemain sehingga anak malang itu akan dieksekusi oleh staf jika gagal menyeberangi jembatan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Berkaca dari kondisi ini, Junhee mengizinkan Ki-hun untuk menyeberang bersama bayinya terlebih dahulu. Saat permainan sudah dimulai, Namgyu menjadi orang pertama yang berusaha menyeberang. Rupanya Namgyu mau menyeberang duluan hanya untuk mengambil kalung berisi obat yang dilemparkan oleh Minsu.
jembatan. Begitu mengetahui kalung itu sudah kosong, Namgyu pun kehilangan fokus dan tersenggol tali. Namgyu akhirnya dinyatakan gugur dalam permainan ini. Setelahnya giliran Gi-hun yang akan menyeberang bersama bayi Junhye. Dalam perjuangannya, Gi-hun baru mengetahui ada celah jembatan cukup lebar yang harus dilompati. Sambil menggendong bayi, Gi-hun berhasil melompati celah jembatan dan tali. Secara dramatis, Gi-hun menjadi pemain pertama yang mencapai garis finish bersama sang bayi. Usai menaruh bayi di tempat yang aman, Gi-hun bersiap menyusul Junhye. Di tengah situasi ini, pemain bernomor 96 tega mendorong pemain bernomor 312 hingga akhirnya korban berjatuhan. Nah, itu dia alur cerita film Squid Game Season 3 episode 1-3. Tunggu kelanjutannya di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.